menentukan hidup dunia ini dan bahkan mempersiapkan langit dan bumi yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang dituliskan adalah bukan cerita manusia biasa, tetapi adalah manusia Allah yang sungguh disembah, dipuji, dirindukan, dan dilihat sendiri, dirasakan, bahkan diraba, dipeluk, dan ditangisi, serta disakiti hatinya oleh murid-murid. Dan hari ini kami mau menerima seorang manusia yang tanpa dosa dan satu-satunya manusia yang sempurna, dan Engkaulah Tuhan kami. Kami mau terbuka jiwa dan raga kami, seluruh iman kami, pengertian kami, perasaan dan hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengenal, mempercayai, menghidupi, dan juga kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara hati kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai Kristus Yesus juga memberikan pada kami, karena pekerjaan peranan Roh Kudus adalah menyampaikan berita yang indah ini, dan perkataan, pelajaran, pengajaran, pengalaman dan seluruhnya biarlah kami menikmatinya dengan diproses dengan kuasa yang sempurna, yaitu Roh-Mu Tuhan. Kami siap untuk belajar, dan Tuhan berikan kami hati yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan buka kitab Matius ya. Kitab Matius pasal yang pertama. Ya, ini maju langsung ke slide berikutnya. Nah, saudara, di situ pada pasal pertama kita melihat ada yang disebut dengan tema silsilah Yesus Kristus. Ya. Dan saudara kalau ingin membaca lebih dalam lagi dan begitu detail, dan juga baru pertama kali di dunia ini dituliskan dalam sejarah gereja, yaitu oleh Abraham Pak, orang Korea, pendeta Korea yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan selama hampir 60 tahun dia tuliskan tentang Yesus ini. Jadi selama 60 tahun, kita baru berapa tahun? Ya, dia sudah 60 tahun menggumuli dan mencintai Kristus dengan luar biasa sekali. Dan saya terhibur sekali, kenapa? Karena begitu pertama kali buku itu keluar, saya merasakan ini saya ada teman. Berarti saya percaya di ujung-ujung bumi ini ada orang merindukan Kristus kembali, diangkat, dijunjung tinggi, dan gereja-gereja meninggalkan ini, dan kita tetap akan menyampaikan berita ini. Jadi silsilah Yesus Kristus. Nah, saya tidak menceritakan silsilahnya. Kenapa? Karena kita hanya belajar sebenarnya tokohnya siapa yang diceritakan dalam 4 Injil ini. 4 Injil ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Seluruh tokoh sentralnya atau the center of pribadinya, the person is adalah Yesus. Jadi sentralnya itu adalah Yesus. Bukan menuliskan tentang Petrus, bukan menuliskan tentang Thomas, bukan menuliskan tentang yang lain-lain, bukan. Tapi adalah seluruh cerita ini adalah supaya kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah tinggi di dalam kitab Matius ini. Ya. Dan kita tahu kalau dalam Yohanes anak tunggal Allah itu harus dipercayai. Jadi di dalam kitab Lukas, Markus juga sama. Jadi intinya itu sama, tokoh sentralnya adalah Kristus. Nah, kenapa tokoh sentral dituliskan oleh Matius dan 4 Injil kemudian ditutup dengan satu kuasa penyempurnaan dari Roh Kudus, sehingga kitab Injil 4 Injil itu langsung disertai dengan kuasa pembentukan jemaat di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul adalah cerita tentang bagaimana Roh Kudus itu menyempurnakan gereja sampai akhir zaman. Itu ceritanya. Jadi itu adalah peranan bagaimana Kristus itu harus diberitakan oleh setiap gereja dan tidak boleh tidak diberitakan. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang paling utama adalah memberitakan, menyaksikan, mengajarkan perkataan, perbuatan seluruh hidup Kristus. Bukan yang lain. Nah, kita berkhotbah, kita mengajar, prosentase kita itu selalu lebih rendah. Yesus itu tidak pernah diajarkan dengan baik. Seluruh gereja Tuhan, hampir seluruh gereja Tuhan, dan tidak ada yang serius memikirkan ini. Seperti para penulis Matius ini. Jadi saya ingin membawa saudara mengerti betapa dalamnya, betapa satu kerinduan yang luar biasa dari para rasul-rasul itu, dan rasul-rasul dididik oleh Tuhan Yesus
bukan menceritakan, mengajarkan tentang mereka, tentang siapapun. Mereka harus memberitakan Yesus sebagai juru selamat yang agung. Dituliskan ini sampai panjang, ini sampai pasal 28 itu tentang Yesus. Saya tanya, gereja mana yang merindukan itu? Gereja mana yang betul-betul menginginkan Yesus ditinggikan? Kalau gereja itu betul-betul mau seperti itu, berarti gereja itu dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus pekerjaannya adalah membawa kita rindu mengenal Yesus. Kalau kita nggak pernah kenal Yesus, saudara bisa berbahasa roh, bisa bernubuat apapun, saudara itu bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus adalah seluruh hidup kita akan menyembah, membawa Kristus, menghidupinya dalam diri kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang paling utama, bukan yang lain. Karena itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 dan 16 jelaskan. Ya. Nah, saya ingin menceritakan tentang hal ini. Jadi inti fokus Injil Matius adalah akhir tujuan atau telosnya kita sebut sebagai Kristeleo. Jadi Kristelos. Jadi Kristuslah sebagai seluruh ujung, mulai dari tokoh ceritanya, pengajarannya, hidupnya, seluruh apa yang diperbuat dan apapun yang diusahakan itu adalah merupakan sumber iman kita, sumber kekuatan kita. Dan apa yang dilakukan adalah kekuatannya membawa kita mengalami hidup yang kekal. Jadi kalau saya taat kepada Yesus, maka langkah saya adalah langkah menuju hidup kekal. Kalau perkataan ada perkataan yang dibawa dalam rendah hati dengan pembinaan, dengan satu pendengaran akan firman Tuhan dari khotbah, dari apapun, terus kita menaatinya itu dan kita menerapkan, maka ucapan kita dan hati kita itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang adalah untuk menaati Bapaknya. Tujuan dia cuma satu, dia menaati kehendak Bapaknya. Seluruh perkataan Bapaknya ditaati dan tidak ada yang tidak ditaati. Apa yang dijanjikan Bapaknya dalam perjanjian lama semua dilakukan oleh dia satu persatu. Sampai dia harus mati pun dikehendaki Bapa, dia harus mati. Itu semua adalah kehendak Bapa, bukan kehendak iblis. Jadi Yesus tahu waktu dia naik ke atas salib itu bukan kehendak iblis, itu adalah kehendak Bapa. Saudara, iblis menghendaki Yesus mati nggak? Oh iya, tetapi iblis nggak tahu kalau iblis dipakai oleh Tuhan, supaya dengan kematian Kristus iblis itu dihukum sampai selama-lamanya. Itu rahasia yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau Yesus nggak disalibkan, maka iblis tidak perlu dibunuh, dibinasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji, iblis itu hanya bisa diremukkan oleh tumitnya Kristus. Jadi iblis akan dihukum itu kalau Yesus harus naik ke salib. Jadi waktu iblis membuat semua orang akan memusuhi Yesus, kemudian menyalibkan dia, sepertinya dia menang, padahal bukan. Itu adalah kehancuran iblis. Ini pernah saya tulis dalam khotbah 2 bulan lalu. Saudara baca lagi khotbah ya, ada ringkasan khotbahnya. Ya, oke. Jadi saudara, inti daripada seluruh cerita kitab Injil mengungkapkan tentang rahasia yang abadi, rahasia yang dari sejak awal, sebelum manusia ada, setelah suatu belum ada. Di dalam kekekalan itu Bapa, Anak dan Roh Kudus bermusyawarah. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mempunyai satu ikatan kasih yang luar biasa, dan mereka kemudian bersama-sama menciptakan manusia dengan seluruh prosesnya yang ada, dan kemudian manusia jatuh dalam dosa dalam seluruh hidupnya, dan sudah diketahui semua secara segala sesuatunya sampai detail kita semua. Dan itu Allah. Kalau Allah nggak tahu, bukan Allah. Dan Allah tahu bagaimana mengobati manusia, bagaimana menolong manusia, dan dia tahu semuanya. Dan dia tahu bagaimana iblis itu akhirnya harus dihancurkan, karena iblis akan menghancurkan manusia. Dia harus dihancurkan. Kenapa? Karena Allah akan menjadi manusia. Kenapa iblis itu harus dibinasakan? Karena iblis membinasakan anak Allah mati, bukan membinasakan kamu. Iblis membinasakan kamu, iblis belum tentu dihukum oleh Tuhan. Tapi karena membinasakan anak Allah mati,
maka iblis harus dibinasakan. Itulah inti daripada kerinduan daripada para rasul, ya. Oke, biografi Tuhan Yesus dilihat dari sudut pandang yang sangat luas sekali. Nanti kita akan pelajari sampai misi. Saya menemukan banyak hal, khususnya dalam misi nanti bulan April itu dibawakan Christological Mission, dan itu membongkar banyak hal yang kita belum pernah tahu dari segi-segi dimensi-dimensi yang luar biasa. Ya, nanti saya akan ceritakan sedikit di akhir tentang misi Kristus ini, karena itu Matius pasal 28. Kita lanjutkan, ya. Saudara perhatikan, biografi Tuhan Yesus dituliskan bukan biografi biasa, tetapi menyatakan bagaimana Allah memelihara setiap firman yang diberikan manusia kepada nabi-nabi, kepada raja-raja, rasul, dan semuanya akan digenapi. Nah, istilah genap atau plero kita sebut sebagai plero theology. Jadi teologi pengenalan Allah di dalam plero kehendak yang digenapi ini, kita melihat di dalam firman Tuhan, kitab Matius paling banyak memakai kata digenapi. Ya, kalau saudara punya iPad, saudara buka ya kitab bahasa Indonesia, kemudian search itu genap. Genapnya search, kemudian saudara akan tahu Matius 1:22, Matius 2:15, Matius 2:17, Matius 2:23 dikatakan hal itu terjadi genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pasal 1 ayat 22 kita lihat. Ya, pasal 1 ayat 22. Ini agak cepat ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa yang genap? Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, itu Yesaya 7 ayat 14. Jadi nubuatan Yesaya lebih kurang 600-800 tahun yang lalu itu digenapi oleh Yesus. Dan bukan hanya itu saja, kalau saudara lihat begitu banyak referensi dalam kitab Matius, paling banyak Matius ini ya. Lihat ini, referensi perjanjian lamanya begitu banyak sekali di bawahnya. Ayat-ayat yang kecil-kecil itu yang angka-angka Lukas berapa itu saling berkaitan satu sama lain. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berkaitan dengan erat sekali dengan perjanjian lama. Jadi apa yang tidak digenapi oleh nabi-nabi dan nabi-nabi tidak bisa menggenapi, maka Yesuslah yang menggenapi satu persatu. Seluruh nubuatan, seluruh mujizat, seluruh perkataan Yesus adalah penggenapan akan kerinduan hati Tuhan yang menginginkan ada manusia yang sempurna menaati seluruh kehendak Dia. Maka waktu Tuhan Yesus dibaptis keluarlah perkataan itu. Jadi kita lihat saudara, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Mika, Hosea, ada semua di sini disebutkan. Genaplah firman yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi silsilah Tuhan Yesus itu dari Adam sampai kepada Dia, dari Abraham sampai kepada Dia, itu silsilah yang luar biasa dituliskan. Tetapi ada satu keunikan. Mengapa 4 wanita yang ditulis pada ayat yang ketiga, Tamar, pada ayat yang kelima, Rahab dan Ruth, pada ayat yang keenam, Batsheba disebut istri Uria. 4 wanita bukan orang Israel dimasukkan di dalam firman Tuhan sebagai ibu bangsa Israel. Kenapa? Dan kenapa itu dituliskan oleh Matius? Dan sebenarnya orang-orang ini di dalam tulisan yang ada selalu disembunyikan oleh orang-orang Israel karena mereka malu menuliskan wanita-wanita ini. Tetapi Matius dengan kuasa Roh Kudus memasukkan ini. Kenapa? Karena Yesus punya misi dan punya silsilah. Itu adalah silsilah yang sangat manusiawi. Jadi menunjukkan betapa kuasa Allah itu memakai orang-orang yang berdosa ini. Dan memakai orang-orang lemah ini adalah hak Allah dan prerogatif dari Dia. Jadi kalau Allah memakai orang bodoh, orang miskin, orang seperti itu, orang yang pelacur, orang yang begitu bodohnya atau yang diremehkan oleh dunia, saudara jangan iri dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang itu kadang-kadang membuat kita terbelalak mata kita. Dia Al-Mudi, cuma tukang semir sepatu, tapi dijadikan pengkhotbah yang hebat pada abad 19 oleh Tuhan. Siapa bilang orang pemulung nggak bisa jadi pengkhotbah dan tanpa sekolah? Dan Tuhan pakai dia. Kita mau apa? Nah, di sini Matius mengingatkan kita
Kamu jangan sombong Israel. Jangan karena keturunan yang luar biasa. Enggak, Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk pelacur-pelacur. Orang buta, cacat semua bisa dipakai jadi saksi dia. Dan boleh diangkat menjadi murid dia. Nah, itu yang ingin disadarkan oleh Matius tentang misi daripada Yesus itu jadi manusia. Nah ini saudara. Jadi menggenapi itu bukan hanya menggenapi janji yang lama, tapi Tuhan juga memakai orang-orang yang menggenapi boleh dalam kuasa Allah itu. Orang-orang yang pinggir seperti itu bisa dipakai dengan luar biasa. Ya, saya baru terima majalah yang baru, Outreach, ya, Februari 2015. Saudara, saya membaca tentang riwayat mega church karena selalu mengikuti terus, ya. Jadi saudara kalau mendengar seminar ini atau ini ya, yang kita kerjakan, saudara selalu dapat sesuatu yang baru. Saudara, majalah ini harganya kira-kira 100 lebih dengan ongkos kirim ya 150-an. Saya langganan tiap bulan, ya. Nah, saudara, saya terkejut sekali waktu baca ini. Yong Cho, ini dari Yong Cho ya. Dikatakan why so many mega churches in Korea. Mengapa mega churches itu ada di Korea? Kenapa nggak ada di Bandung? Orang Bandung malas khotbah, malas berdoa. Nggak akan jadi mega church. Nggak akan dipakai. Kalau kita tekun terus dalam firman, kita tekun dalam doa permohonan, kita tekun terus melihat hati Tuhan, pasti Tuhan akan jalan yang luar biasa. Tapi doa malas, firman Tuhan malas, pemimpin gereja nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau pembinaan. Saudara, masa depan menjadi apa itu gereja? Coba kita pikir baik. Saudara, di sini dikatakan dengan luar biasa. Nah, yang saya terkejut bukan soal depannya tuh. Wah, itu banyak rahasia yang luar biasa buat bukakan. Tetapi waktu saya baca, saya kaget-kaget, saudara. Saya tidak pernah mendengar ini, saya baru baca ini. Dikatakan mengapa Yong Cho itu mengalami sakit yang luar biasa sampai 2 bulan dia sakit, nggak bisa kerja apa-apa, dan Tuhan berikan sakit itu pada dia supaya dia mengerti betul-betul kamu adalah manusia, tidak mungkin kamu mengerjakan semua. Yong Cho, kamu jangan sombong. Dan waktu itu jemaahnya cuma 3.000 orang, dari cuma 30 orang dilipat 100 kali lipat oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mau lipat lagi menjadi dekat dengan 1,5 juta orang. Bagaimana cara Tuhan? Yong Cho dihajar oleh Tuhan, dilumpuhkan sampai dia menyerah. Tuhan, semua di pundak dia pelayanan, akhirnya berhenti semua. Saudara, dalam pertemuan dengan Tuhan itu apa yang terjadi? Dia mulai diberikan kuasa dan apa yang dikerjakan. Saudara, dia mengatakan orang-orang yang diambil oleh dia dibukakan dengan luar biasa, dan dia tidak mungkin mengerjakan itu dengan orang-orang miskin dan janda-janda di Korea. Di Seoul, di tempat yang sebelah tempat dia. Dan waktu dia mau bergerak, dia janda-janda miskin ini. Mana bisa orang miskin dipakai Tuhan? Mana bisa janda itu pinter? Nggak bisa. Dihajar oleh Tuhan, dilumpuhkan. Otaknya betul-betul dihancurkan oleh Tuhan. Kesombongan di dalam pelayanan itu, kita dibuat malu oleh Tuhan. Jangan sombong. Termasuk kita semua yang merasa jadi pendeta, jangan sombong. Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan di sini, akhirnya dia menuju pada satu kesimpulan. Dia mengangkat, training, organize seluruh wanita-wanita yang janda-janda yang tua-tua itu, dan empower true leaders when Korean female itu seperti satu kekuatan yang dibuang oleh mata manusia. Tuhan ambil seluruh janda itu jadi kekuatan gereja yang hijau. Sama seperti Matius. Matius menunjukkan pada kita ada orang kecil yang terus disebut oleh Matius. Dan siapa orang kecil itu? Dan setelah kita masuk di dalam kelas ini, coba kita lihat ya. Kita lanjutkan pada halaman 3. Saudara, asal Tuhan Yesus tidak saya bahas, tadi sudah saya jelaskan. Terus yang keempat,
Pengenalan akan pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, saudara, di sini saya ingin menjelaskan bahwa Allah yang memegang jalur seluruh pemeliharaan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan kepada bangsa Israel, dan Tuhan menggenapinya dengan cara yang ajaib yang di luar pemikiran kita. Tuhan memakai orang-orang seperti Ruth, Tamar, terus Bathsheba, dan kemudian Rahab, yang disebut sebagai wanita-wanita yang tidak pernah dipandang oleh siapapun. Dan Tuhan berikan itu. Dan kemudian Tuhan juga memberikan pada kita siapakah orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang kecil yang dihina, yang dipinggirkan itu. Nah, Tuhan kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan memakai pertama kali orang-orang gembala-gembala itu yang kecil, yang di pinggir seluruh yang ada di pinggiran kota itu, melihat kemuliaan besar yang tidak pernah dilihat di dalam bait Allah. Itu juga cara Tuhan yang unik, yang ajaib. Kenapa kemuliaan Tuhan juga dinyatakan di sana? Waktu Sakaria ketemu dengan malaikat, tidak ada kemuliaan Tuhan yang sebesar dilihat oleh gembala-gembala. Gembala-gembala itu melihat langit ke atas itu, dan itu kemudian langit itu dibuka oleh Tuhan. Surga dan bumi langsung berhubungan, tidak ada sekatnya, dan mereka melihat langsung puji-pujian malaikat. Mereka adalah orang kecil. Dan siapa lagi orang kecil? Nah, saya sebutkan di sini begitu banyak. Saudara, Allah itu sempurna dan tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia tidak sempurna. Bahkan dosa orang-orang yang lemah dalam dosa, dalam kesulitan itu, begitu Tuhan pegang, Tuhan pakai, disempurnakan. Saudara, orang-orang itu akhirnya membuat satu kesaksian hidup yang memukau kita, yang membuat kita akhirnya hormat pada Tuhan. Jangan iri. Iri itu hatinya setan. Oh, itu orang bodoh kok dipakai Tuhan. Nah, berarti kamu punya hati setan. Kenapa nggak orang pintar dipakai Tuhan? Apalagi itu anak saya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, saudara, itu harus kita buang, ya. Jadi yang kedua, jalan salib. Ya, nanti saya cerita. Jalan salib ada jalan, satu-satunya jalan mengenapi kehendak Bapa yang sempurna. Puncaknya adalah total, seluruh hidup diserahkan, dipersembahkan sampai puncak tidak soalnya. Nah, itu adalah hati Matius yang ingin kita punya hati seperti itu. Jadi waktu menceritakan Yesus bukan cuma Yesus mati, bukan, supaya Yesus yang seperti itulah yang kita teladani dalam hidup kita, dan kita sampai mati kita juga berjuang untuk kebenaran sampai titik akhir hidup kita. Dan itulah contoh yang sempurna, ya. Oke, selanjutnya yang kelima, saudara, teologi pengendapan. Nah, saya lebih suka memakai Yesus itu sebagai fulfiller, jadi bukan motivator, karena di Alkitab tidak ada Yesus. Kan banyak itu buku-buku Yesus itu seorang greatest motivator, bukan. Karena di Alkitab tidak disebut seperti itu, jadi kita nggak mau sebut. Tapi apa yang dikatakan Alkitab yang kita pegang. Ya, istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab itu sebenarnya kita melanggar firman Tuhan. Termasuk istilah-istilah apapun. Di gereja juga sama. Jangan bikin istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya. Jadi istilah-istilah yang aneh-aneh gitu ya. Supaya ini. Enggak, di Alkitab ada lengkap kok. Kita pakai istilah Alkitab sudah cukup. Udah memadai, ini firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan lah yang menjadi pedoman kita, betul ya? Bukan dunia di luar. Kalau perlu gereja ada CEO-nya Pak, nggak ada di Alkitab CEO, nggak ada. Kalau Theo ada, ya kan? Theo itu Tuhan. Kalau CEO nggak ada, CEO nggak ada. Ya, yang ada Pak Tuhan. Ya, oke, saudara. Jadi digenapi itu artinya apa? Saya akan membuktikan ini ya. Coba kita lihat, saudara, Matius pasal 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya, ya, apa sebelumnya dikatakan Yohanes? Yohanes mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku untuk dibaptis. Bagaimana mungkin ini? Loh, aku yang dibaptis oleh kamu itu kan anak alamat tinggi. Kok sekarang kamu datang saya baptis? Aduh, gimana ini? Apakah itu kehendak Tuhan Yesus? Bukan. Coba kita lihat perkataan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita
menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, bagaimana seorang Maria, orang kecil ini, yang bisa mempunyai kekuatan, bisa mengamini dan mengatakan jadilah kehendakmu. Kenapa Yusuf nggak bisa? Bukan berarti suami itu lebih bodoh. Enggak, saya enggak bicara. Bukan berarti istri itu lebih baik dipakai Tuhan. Bukan juga gitu ya. Tetapi kenapa orang yang muda seperti Maria yang cuma belasan tahun itu, waktu mendapatkan dirinya harus menerima kehamilan di luar daripada kehendak dia. Kalau Yusuf melihat itu, wah ini harus diceraikan, ini nggak bisa ini. Saya nggak bisa terima secara hukum Taurat, secara kasih, wah dihitung semua nggak bisa. Secara hukum, tradisi, secara etika, moral nggak bisa saya terima dia. Kenapa nggak bisa? Yang pertama malu dong saya, yang kedua malu dong dia, yang ketiga malu dong keluarganya, masyarakat malu dong, yang terakhir siapa? Tuhannya malu juga gitu. Setelah ada kemampuan yang dikatakan di sini bahwa apa yang terjadi jadilah kehendakmu Tuhan. Jadi Maria pun mengatakan jadilah kehendakmu, artinya genaplah kehendakmu. Aku gak bisa mikir tapi aku mau percaya. Aku gak bisa ngerti tapi aku mau percaya. Banyak orang itu sok ngerti, akhirnya tambah salah semua. Sok tahu, ngajar-ngajari sok tahu. Diberitahu nggak mau tahu lagi gitu. Aduh, itu bodohnya double. Sok tahu tuh kebodohan yang 2 kali lipat. Kenapa? Nggak tahu dikasih tahu nggak mau tahu. Nah, itu bodohnya double gitu ya. Nah, saudara, dikatakan di sini kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menolak. Firman Tuhan baca ya. Yohanes pun akhirnya tulus. Jadi dia mikir, mana mungkin kamu anak begitu kamu tak baptis. Jadi pikiran Yohanes ada yang salah di sini. Apa yang salah? Yohanes berpikir mana mungkin anak mati yang Maha Kudus itu bisa saya baptiskan, karena baptisan adalah baptisan berdosa, baptisan pertobatan. Tidak mungkin saya baptis kamu di dalam keberdosaan. Nggak mungkin dia tahu siapa anak mati. Tapi bukan itu baptisan yang Tuhan Yesus terima. Yohanes baru tahu, baru jatuh. Bisa ngerti ya? Jadi konflik di dalam pikiran. Yohanes mengalami 2 kali konflik yang besar. Waktu dia mau dipenggal, dia tanya juga, benar enggak itu Yesus itu Mesias? Konflik juga dia. Karena dia ingin ditolong, karena dia ingin mendapatkan suatu kekuatan pengharapan. Tuhan tidak kasih pengharapan, Tuhan tidak tolong Yohanes Baptis sampai dipenggal kepala. Tuhan tidak tolong. Karena untuk menggenapkan kehendak Allah. Betul ya? Suruh mau seperti itu. Kenapa saya nggak ditolong Tuhan? Itu satu keluarga di Air Asia. Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong? Begitu mengerikan, bagaimana itu merasakan masuk ke air laut terus kemudian mati pelan-pelan. Dan kita harus mengatakan kehendak Tuhan harus digenapi. Kita nggak tahu, tapi kita tahu dia orang percaya. Kita nanti ketemu dia di surga. Begitu. Apa sulitnya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Pasal 4 ayat 4. Coba. Pasal 4. Ya. Ini Yesus dicobai. Apa yang dia katakan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ke-6. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Iblis mengatakan kebalikan gitu ya. Terus akhirnya ayat yang ke-10, maka berkata Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi Yesus sendiri menggenapi seluruh hidupnya dia. Dicoba oleh iblis, dia tetap setia dalam firman, nggak bergoyah. Dicobai dan apapun tetap setia dalam firman. Nah, inilah yang ingin diceritakan oleh Matius. Ini yang harus dimiliki orang Kristen. Ini yang dimiliki oleh kita semua. Jangan pernah goyah dengan iman dengan Yesus. Apapun yang terjadi tetap jalan.